Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja menyaksikan bagaimana pertunjukan yang disuguhkan oleh anak-anak yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Khususnya untuk orang-orang yang ada di belakang layar yang mempersiapkan semua ini yang tidak kelihatan tapi justru itu yang sangat membuat performance ini menjadi baik ya. Jadi saudara bersyukur dan saya juga bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara. Dan sebelum saya mulai apa yang mau saya sampaikan saudara, izinkan saya juga mengucapkan Merry Christmas buat setiap saudara dan saya percaya kita merayakan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Ya, saudara, topik yang dikasih kepada saya hari ini adalah for such a time as this atau untuk saat yang seperti ini. Sebuah tema yang sangat-sangat powerful menurut saya ketika saya merenungkan dan mempersiapkan khotbah untuk pagi hari ini saudara. Karena memang di waktu-waktu seperti ini kita perlu diingatkan bahwa dunia tidak pernah berhenti untuk membawa pengaruhnya kepada anak-anak kita dan terutama juga kepada kita sebagai orang tua. Tetapi saudara, kita juga harus sadari bahwa kekuatan mereka makin hari makin dahsyat, tidak berkurang dunia ini dengan segala teknologi yang ada mencoba mempengaruhi cara berpikir anak-anak. Saudara, inilah sebabnya kita perlu belajar for such a time as this. Ini yang perlu kita renungi, saudara. Nah, saudara, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti ada tujuan Tuhan. Anda setuju itu? Saudara, pasti ada tujuan Tuhan. Saya enggak percaya yang namanya anak haram. Saya enggak percaya yang namanya anak haram atau anak yang lahir kecelakaan. Tidak ada yang namanya lahir kebetulan. Apalagi orang bilang lahir sial. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan ada seseorang lahir di bumi ini, berarti apapun penyebabnya, tapi Tuhan pasti punya tujuan buat orang ini. Apalagi buat kita yang ada di ruangan ini, pasti Anda diciptakan ada tujuan Tuhan bagi kita. Saudara, ketika seseorang menciptakan sebuah produk, pasti ada tujuannya. Kalau orang bikin pulpen, pasti tujuannya untuk apa? Nulis, bukan untuk garuk-garuk ya. Saudara, ketika orang ciptakan penggaris, artinya dia pakai untuk membuat sebuah ukuran atau menggaris sesuatu. Menggaris bawahi atau sebagainya. Ketika orang menciptakan arloji, pasti tujuannya bukan hanya untuk fashion, tapi untuk menunjukkan waktu. Betul gitu ya saudara? Ada tujuannya. Saudara, saya percaya ketika seseorang menciptakan sepatu, justru tujuannya untuk dipakai di kaki, bukan di tangan. Semua ada tujuannya. Berarti ketika Anda dilahirkan, diciptakan Tuhan, pasti ada tujuannya. Tujuan apa? Yaitu tujuan Tuhan. Nah, Anda mesti pahami juga, kita mesti pahami juga bahwa setiap orang yang lahir ada momen-momen waktu-waktu di mana dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu masa tertentu, saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara, ketika manusia lahir ada momen di mana dia dipersiapkan untuk suatu masa atau waktu tertentu bagi orang ini. Itu sebabnya orang tua menjadi sebuah tanggung jawab buat bapak ibu untuk mempersiapkan anak-anak yang suatu hari di momen di masanya anak saudara menjadi sebuah alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Itu sebabnya kenapa di dalam slide saya katakan begini. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Saudara, tema dari drama musikal kali ini adalah Esther. For such a time as this. Bagaimana Esther tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi. Dia seorang yatim kemudian diangkat oleh Mordekai dan dipersiapkan oleh Mordekai. Dan tidak ada yang pernah tahu bahwa suatu ketika dia akan menjadi ratu. Dan tidak ada yang tahu ketika suatu ketika dia menjadi ratu, justru di waktu itulah dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahat seorang yang bernama Haman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajari bahwa lahirnya atau adanya seorang Esther itu ada tujuan Tuhan buat Esther. Jadi setiap anak yang lahir di keluarga Anda pasti ada tujuan Tuhan.
Kita sebagai orang tua mesti memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Esther tidak berencana untuk jadi ratu. No, bukan keinginan dia untuk menjadi seorang ratu. Tetapi Tuhan mempersiapkan dia lewat Mordekai untuk menjadi seorang ratu di suatu saat. Ketika dia tahu menjadi tujuan Tuhan, itu menjadi indah pada waktunya. Saya akan ajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Esther juga, karena temanya Esther kali ini. Esther pasal 4 ayat 9 sampai 14 saya akan bacakan. Dan ada di slide saya sudah siapkan. Dalam Esther pasal 4 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan dulu sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahu kepada Mordekai. Jadi ceritanya ada orang yang kasih tahu Esther, ada rencana jahat loh dari seorang yang bernama Haman. Kamu sebaiknya kasih tahu sama raja. Kira-kira begitu saudara. Lalu kemudian Esther bilang begini, sampaikan kepada Mordekai yang ada di luar, yaitu ayah angkatnya. Semua pegawai raja, dia katakan begini, serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui peraturannya kira-kira begini, bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang. Yaitu apa? Hukuman mati. Jadi Esther bilang kalau belum waktunya dipanggil raja dan aku menghadap raja, undang-undang berlaku cuma satu, mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi aku ini tidak dipanggil raja. Kalau aku sendiri dengan inisiatifku muncul, kemungkinannya cuma satu, sesuai dengan undang-undang, mati. Nah saudara yang dikasihi, apa yang dikatakan saudara ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai ayat 12. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Mentang-mentang kamu jadi ratu, kamu pikir kamu bisa selamat kah? Gitu, kira-kira begitu kali dalam bahasa sehari-hari kita sekarang. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, kata Mordekai. Sekali lagi saya ulangi, siapa tahu, Mordekai bilang. Mungkin justru for such a time as this, justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai kembali mengingatkan Ratu Esther, kamu bisa ada sekarang, jangan-jangan inilah waktunya Tuhan buat kamu untuk melakukan sesuatu yang dimana kamu dipersiapkan sejak kamu waktu masih bersama dengan aku, kata Mordekai. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Anda harus pahami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua perlu mengizinkan anak-anaknya mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan, mengerti hal-hal ilahi sejak masih kecil. Sejak masih kecil. Jangan hanya kita bangga anak-anak kita terekspos untuk pengetahuan umum yang ada di luar sana. Walaupun itu tidak salah. Tetapi saudara, berapa banyak orang tua yang mengizinkan anaknya terekspos untuk perkara-perkara ilahi dalam hidupnya. Yang berasal dari Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita bangga dengan anak kita yang berhasil dalam pekerjaan atau berhasil dalam edukasinya. Enggak salah memang. Tapi apakah kita juga bangga kalau anak-anak kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Padahal segala sesuatu berasal dari Tuhan. Saudara, saya melihat ada 5 rencana atau 5 tujuan dalam hidup orang yang bisa saudara dan saya lakukan. Kemungkinan kita bisa lakukan. Ada 5 rencana, ada 5 tujuan yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya rencana dan tujuan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita bisa jadi melakukan rencana dan tujuan orang lain. Yang dikumandangkan melalui sosial media. Atau kita menjalankan rencana dan tujuan kita sendiri yang kita mau.
Atau yang keempat, kita menjalankan rencana dan tujuan dunia yang hari ini dunia sedang merancang supaya orang-orang ngikutin apa yang mereka mau. Atau yang terakhir tentunya saudara, saya berharap kita tidak melakukan rencana ini yang kelima. Rencana dan tujuan setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda bahkan orang dewasa bingung dengan jati dirinya. Bingung dengan keberadaannya. Dia laki-laki atau perempuan. Gak ada yang kadang-kadang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dunia mulai masuk dengan segala konsep berpikir mereka. Sehingga tanpa disadari kalau kita tidak mengizinkan anak-anak kita bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan, maka hal-hal yang seperti itu dianggap biasa sama mereka. Dan dianggap wajar. Padahal Alkitab saudara mengatakan jelas Allah menciptakan Adam and Eve. Adam dan Hawa, bukan Adam and Steve. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti memahami bahwa setiap orang yang ada di ruangan ini, termasuk saya, akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan pada waktunya. Ada satu ayat yang saya mau ajak Anda melihat, Ibrani pasal 4 ayat ke-13. Ibrani 4 ayat ke-13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara, hidup yang saudara hidupi dan saya yang saya hidupi adalah sebuah titipan dari Tuhan. Yang harus kita pertanggungjawabkan waktu saatnya kita meninggal menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Tidak ada manusia satupun di bumi ini yang lahir karena kemauannya sendiri. Tidak ada. Tapi semua adalah karena Tuhan. Kita bisa ada oleh karena ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidup kepada saudara dan saya untuk kita hidupi dan suatu hari kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia berikan. Jadi kita harus menyadari, saudara dan saya harus mengerti bahwa bahkan anak-anak kita bukan milik kita. Halo? Amin? Saya mau beritahu pada saudara bahwa anak-anak saudara termasuk anak saya, cucu saya bukan milik saya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa anak itu milik saya. No, anak itu bukan milik saya. Jangankan anak, hidup kita aja bukan milik kita, tapi milik Kristus. Tuhan titipkan itu buat kita. Anak itu titipan Tuhan buat kita. Diapain titipan ini? Untuk dilatih, dididik, dibina, supaya mereka mengikuti rancangan Tuhan sejak awal. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang tua tidak mudah memang, terutama anak-anak Tuhan di sini. Karena anak-anak kita perlu diasuh, perlu diajar, perlu dilatih, perlu dibentuk untuk menjadi orang-orang yang suatu hari kelak diperlukan pada masanya. For a time as this. Kita nggak tahu di depan apa. Jangan-jangan anak saudara yang dititipkan Tuhan, ketika Anda latih mereka 10-20 tahun yang akan datang, justru anak saudara jadi jawaban untuk masalah-masalah tahun yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Maleakhi pasal 2 ayat 15, saya akan bacakan saudara. Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi kesatuan dari pria dan wanita bersatu apa? Keturunan ilahi. Boleh nggak sama-sama saya katakan begini? Keturunan ilahi. Sekali lagi, keturunan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak yang lahir di keluarga saudara, Tuhan katakan itu keturunan ilahi. Berarti benih ini adalah benih yang hebat dari Tuhan, yang perlu diasuh, diajar, dilatih, dibentuk oleh siapa? Orang tuanya. Oleh siapa? Orang tuanya, saudara. Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, jangan orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Makanya Tuhan membenci perceraian, itu sebabnya seperti itu. Saudara, ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara untuk melihat Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur 127 ayat 1 ayat 3 sampai 5 ya, saya bacakan ya.
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak menghargai anak perempuan, bukan begitu maksudnya. Tetapi Tuhan lagi banyak karena pada waktu itu dicatat banyak hal yang dicatat tentang pria. Jadi anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan dari suatu upah. Jadi itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Bukan milik saudara, bukan milik saya, anak-anak saya. Tapi milik pusaka dari siapa? Dari Tuhan. Lalu dilanjutkan berikutnya saudara, ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mordekai tidak mendapat malu karena punya seorang anak angkat yang bernama Esther. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Saudara, berarti orang tua dalam konteks ayat ini, Tuhan sedang berkata, hai para pahlawan, anak-anakmu yang lahir adalah anak panah yang ada di tangan pahlawan. Saudara, saya bukan seorang atlet pemanah, bukan. Tapi yang saya ketahui, mungkin saya nggak bisa lihat, barangkali ada di antara saudara yang menjadi atlet pemanah, lebih tahu dari saya. Saudara, anak panah itu sangat ditentukan aerodinamiknya. Kalau dia miring, dia tidak akan pernah tepat sasaran. Walaupun si pemanahnya jago. Jadi artinya apa? Apalagi di zaman dulu, saudara, yang dibuat dari kayu, itu harus punya kayu yang spesial. Lalu kemudian dibentuk untuk supaya aerodinamik yang pas, itu perlu diserut dan seterusnya. Jadi anak panah itu dipersiapkan dan dibentuk untuk apa? Saat peperangan dia akan ditembakkan. For time as this, ketika terjadi di dalam war, terhadap peperangan mental, peperangan filosofi, maka anak-anak kita menjadi jawaban di waktu itu. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, justru keluarga-keluarga menjadi alat Tuhan yang dahsyat di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, makanya ada ayat yang berkata, saya nggak tampilkan di slide saya, ada ayat berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Atau dalam terjemahan yang lain berkata, biasakan anak muda menurut jalan yang patut baginya. Kata jalan yang patut, bukan jalan yang dia mau. Bukan jalan yang dunia mau. Bukan jalan yang sosial media mau. Bukan jalan yang kita tahu dunia melakukan itu. No, tapi jalan yang patut, yang Tuhan inginkan buat keturunan ilahi. Maka pada masa tuanya pun dia akan tidak menyimpang dari jalan itu. Sehingga nanti ketika dia tumbuh dewasa, Anda nggak perlu takut. Apakah dia akan terbawa arus atau tidak? Kenapa? Karena kita mendidik mereka, menyiapkan mereka sebagai anak panah di tangan pahlawan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Saya suka perhatikan. Orang tua sekarang ini membiarkan anaknya milih apa yang dia mau. Kelihatannya baik. Karena kita memberikan kesempatan anak untuk memilih. Setuju saya? Kalau anaknya sudah siap untuk bisa memilih. Tapi kalau anaknya belum siap untuk memilih, ketika kita membiarkan anak ini memilih, kita sedang membiarkan anak kita membiarkan pilihan-pilihan yang bisa saja menuju yang salah karena mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Suatu ketika ada seorang gembala, seorang wanita di luar negeri. Karena di luar negeri itu gembala itu merangkap semua, khotbah juga, beresin ruangan juga gitu ya. Nah ketika si gembala sedang kunci pintu gereja, tiba-tiba ada seorang anak muda nungguin dia di depan. Dia tanya, ngapain kamu? Tahu-tahu dia keluarin pistol, saudara. Dihadapkan ke gembala ini. Saya mau tembak kamu. Kaget itu gembala. Lalu gembala ini sudah nggak ada lagi yang bisa tolong dia. So apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa berdoa dan minta perlindungan Tuhan. Saat dia berdoa seperti itu, tiba-tiba muncul sebuah keberanian yang datang dari Tuhan. Mendekati orang itu langsung anak ini dipukul dengan kekuatan terakhir dari si perempuan ini. Daripada pilihannya cuma
Selamat atau mati itu udah. Anak itu tersungkur dan terlepas senjata itu, buru-buru diambil sama ibu gembala. Yang menarik adalah anak ini merangkak di bawah kaki gembala ini, ibu gembala ini, ibu pendeta ini, menangis tersungkur. Ini kejadian real, ya, ini adalah true story. Lalu saudara gembala itu nanya, tadi kamu mau tembak saya, tapi sekarang kamu kenapa nangis di hadapan kaki saya? Mau tahu jawaban anak ini? Saya tidak pernah didisiplin sama ayah saya. Saya dibiarkan dari kecil untuk milih apa yang saya mau pilih. Dan sekarang setelah saya dalam kondisi usia sekarang, saya takut karena saya tidak tahu apakah pilihan saya benar atau tidak. Sehingga dia tembakan itu, dia pikir ini benar atau tidak. Dan waktu ngalamin itu, dia berkata begini, ibu adalah satu-satunya orang di usia saya sekarang yang mengajarkan mana yang benar. Saudara, kadang-kadang kita menjadi seorang orang tua yang permisif. Tapi kita juga tidak boleh menjadi seorang yang otoriter. Tapi bagaimana saudara kita harus membiarkan anak-anak ini, jangan biarkan memilih. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang sudah mendengar. 29 November 2024 yang lalu, 29 November 2024 yang lalu, Australia telah menyetujui sebuah undang-undang yang sangat-sangat positif menurut saya. Apa undang-undangnya tanggal 29 November 2024? Resmi undang-undang itu diketok, diberlakukan bahwa anak di bawah usia 16 tahun dilarang menggunakan media sosial. 16 tahun ke bawah di Australia putus undang-undang 29 November kemarin. 16 tahun ke bawah dilarang menggunakan sosial media dengan tujuan melindungi kesehatan mental anak-anak terhadap dunia daring atau online. Saudara yang dikasihi Tuhan, undang-undang ini yang menarik menurut saya disetujui oleh Senat Australia dengan perbandingan 34-19. Berarti mayoritas menyetujui bahwa ini berbahaya. Harusnya ada tepuk tangan di sini, saudara. Ada yang pro, ada yang cons. Saya kemarin sempat melihat di sebuah reel seorang ayah waktu tahu ini keputusannya, dia adalah orang yang pro. Lalu anaknya masih SMP, dia mengambil decision suami istri untuk menyita HP anaknya. Saudara, dia berpikir anaknya pasti berontak, SMP loh. Dan diganti cuma HP jadul yang hanya bisa punya telepon doang sama SMS. Bukan smartphone, masih stupid phone. Tiga bulan pertama anak ini sakau. Tapi setelah itu menjadi biasa. Dan yang menarik dia bilang, perkembangan anak ini setelah 3 bulan, ngajakin papanya ngobrol, ngajakin mamanya ngobrol, ngajakin mamanya main, ngajakin papanya nonton. Karena di rumah gak tahu mau ngapa-ngapain, karena HP-nya stupid. Dan setelah berkembang, setelah 1 tahun, 2 tahun lebih, papanya sendiri yang rada khawatir. Jadi takutnya anak ini FOMO, fear of missing out. Jangan-jangan nanti dia nggak punya pengetahuan dan seterusnya. So dia tanya sama anaknya, are you okay dengan HP yang diambil? Anak itu jawab, I guess I'm okay, Dad. Saudara yang dikasih Tuhan, itu penting. Kenapa saya katakan bahwa Anda kalau mau membeli alkohol diminta ID. Betul nggak? Nggak bisa pulang dari sekolah setemu, pakai seragam, beli alkohol. Nggak bakal dikasih lah. Kenapa? Mesti ada cukup umur, ada batas usia. Tapi yang Anda harus tahu adalah sosial media, HP tidak ada batas umur.
as early childhood sudah terekspos dengan hal itu. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua harus bisa memilih. Kita lihat slide ini. Kita harus mengarahkan anak-anak kita atau dunia yang mengarahkannya. Yang mana kita mau pilih. For a time, such a time as this. Hari-hari ini Alkitab jelas mengatakan adalah hari-hari yang jahat. So Anda boleh pilih your son and your daughters itu akan menjadi milik Tuhan atau milik dunia. Dunia yang mengarahkan atau kita yang mengarahkan. The choice is yours. Saya hanya katakan bahwa dunia semakin berani memberikan penanaman nilai yang ngawur sekalipun. Saya pernah ikutin sebuah seminar yang dialakan oleh seorang dokter internis yang sedang membahas tentang transgender. Dia berkata, ini dokter loh yang ngomong, kalau ada seorang datang ke seorang dokter bilang begini, dok, saya punya 10 jari, saya nggak suka nih jari tengah saya satu, tolong dipotong. Dia bilang, dokter yang waras akan bilang, kamu gila. Kamu punya tangan gak kenapa-napa kok, ngapain dipotong? Enggak, saya pengen potong aja. Itu dokter pasti gak mau lakukan, suruh dia pulang. Tapi sekarang, kegilaan sudah melanda. Bahwa alat kelamin, seseorang yang dia bilang, saya gak suka dengan ini dipotong, dilakukan sama dokternya. Kenapa? Dunia makin berani hari-hari ini. Dan kalau kita tidak membendung itu, anak-anak kita jadi milik mereka. Jangan kaget kalau nanti dia sudah dewasa, kok anak saya kayak gini? Karena kita lupa mempersiapkan mereka for a time as this. Satu lagi slide saya mau ajak saudara. Untuk bisa melihat. Saudara dan saya harus milih. Menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan. Atau membiarkan dunia mengambil anak-anak kita untuk kepentingan mereka atau kepentingan dunia. The choice is us. Pilihan ada pada kita kok. Bukan pada siapa-siapa. We need to make a choice. And the choice has to be right. Harus benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, di bagian terakhir dari khotbah saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, what is our response, bagaimana sikap kita, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi anak-anak untuk ke depan, sesuai dengan tema ini, untuk saat yang seperti ini, for as a time as this, such a time as this. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ke depan? Dan saya berharap pesan ini menjadi sebuah pesan yang penting buat kita. Satu kata saya yang sangat perlu. Are you ready? Halo? Are you ready? Ada satu kata yang penting yang Anda harus berani tanamkan. Adalah begini, sebelum saya katakan statement saya. Dunia selalu mengajak saudara dan saya untuk berubah. Betul apa enggak? Kalau kamu nggak berubah, kamu ketinggalan. Semua harus berubah. Saya setuju. Ada hal-hal yang memang mesti berubah. Metode harus berubah. Sistem kerja yang nggak baik harus berubah. Ada hal-hal yang perlu kita rubah. Hari ini orang akan jadi FOMO dengan perubahan. Kalau saya nggak berubah, nanti saya missing out. Fear of missing out karena saya nggak berubah. Saya harus ikut berubah. Tanpa sadar saudara, kita ngikutin arus yang berubah dan kita ikutin mereka. Dan sadar kita sadar, di ujungnya kita menjadi orang yang berbeda. Bagi Anda yang mengerti yang namanya, kalau di sini ada kontraktor jalanan, ataupun jalan bikin jalan, jembatan, atau kontraktor rumah, whatever it is. Saudara, berbeda 1 derajat, itu pendek, saudara, kecil, tipis ya, betul ya. 1 derajat itu nggak gede loh, nggak gede. Tapi
Tapi kalau 1 derajat Anda tarik 20 kilometer, kalau itu adalah sebuah jembatan, atau sebuah jalan, Anda tarik 20 kilometer, itu di ujung 20 kilometer, diawali 1 derajat, di ujungnya Anda akan lihat perbedaannya sangat besar. Betul atau enggak Bapak Ibu? Anda setuju dengan saya? Yang setuju boleh katakan amin dong. Anda mungkin berkata, ini soal kecil dah, gak masalah. Masa gini aja kita kayak gitu, janganlah biar aja. It's only 1 degree of difference. 1 derajat, gak banyak, gak terasa. Memang kalau cuma 10 cm, 20 cm gak kelihatan. But, Anda tunggu 20 tahun ke depan. This value, this thought, cara berpikir dan value ini yang berbeda 1 derajat saja selama 20 tahun. Anda akan lihat perbedaannya nanti. 20 years from now. Tapi kalau Anda melakukan apa yang Tuhan kerjakan, 20 years from now, mereka akan menjadi jawaban for a time as this. Jadi perkataan saya ini, sikap kita. Nanti saya akan elaborate, saya akan lebih dalam. Saudara berani untuk tidak berubah. Stand firm. Coba katakan sama saya, berani untuk tidak berubah. Saya belum dengar semua. Bisa semua katakan, berani untuk tidak berubah. Tidak berubah dalam kebenaran, tidak berubah dalam kekudusan, tidak berubah dalam iman kita kepada Tuhan. Never change. We stand firm on this. 3 anak saya sekolah di luar. Tapi sejak kecil saya sudah tanamkan, stand firm. Saya sudah katakan begini Bapak Ibu. You can be successful in every area of your life, saya bilang. Kamu bisa sukses dalam segala hal. But if you fail in God, you fail everything. Itu pesan saya ulang-ulang sama anak-anak saya. Dan mereka tangkap itu. Dan saya bersyukur sampai hari ini 3 anak-anak saya semua melayani Tuhan. Amin saudara, haleluya. Saya berharap mereka adalah justru menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan for such a time as this. Sehingga mereka bisa menjadi suara kebenaran di usia mereka nanti. Yang setuju sama saya katakan amin. Saya kasih saudara 1 slide lagi. Sebelum saya lanjutkan kepada inti yang saya mau bahas sisa waktu yang ada. Orang percaya atau orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berani tidak berubah. Atau berdiri teguh di tengah gelombang perubahan besar dan dahsyat. Gelombang perubahan yang besar, yang dahsyat dari anak-anak. Kita harus berani katakan, don't change. Tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman. Sekali lagi, metode boleh berubah. Cara kerja bisa berubah. Tapi values, faith, truth, kebenaran, holiness, itu harus dijaga. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa stand firm? Saya akan coba dengan waktu sisa yang ada. Yang pertama, kita lihat, Anda dan saya harus berani membendung, bahkan menolak pemikiran dan gaya hidup dunia. Anda harus berani berkata, no, this is not. Kita harus bisa membendung dan menolak pemikiran dan gaya hidup dunia yang menyesatkan, yang salah. Saya nggak bilang semua gaya hidup salah, gaya hidup dunia yang salah, yang nggak benar, yang bisa menyesatkan. Saya coba renungkan saudara dalam hidup saya sampai hari ini. Kenapa orang bisa menerima hal yang gak benar, akhirnya kita terima itu. Kenapa orang yang menganggap bahwa kok yang namanya transgen, yang namanya hal yang begini-begini yang sebenarnya gak benar, kok bisa kita bilang benar sih? Kok bisa? Kenapa begitu? Saya pelajari Bapak Ibu. Ada beberapa tahap ketahanan keluarga. Ada beberapa tahap ketahanan keluarga untuk membentuk yang dari dunia ini. Saya coba sampaikan sama saudara. Barangkali ini jadi berkat buat saudara. Tahap pertama, karena Anda tahu Anda masih kuat, Anda bilang, no, I reject it in the name of Jesus. Haleluya, pakai in the name of Jesus lagi.
Saudara masih kuat, Anda menolak. Tapi dunia tidak pernah berhenti, saudara. They try and try again and try again dengan cara yang berbagai macam cara untuk mempengaruhi cara berpikir. Kalau Anda lama-lama terus ikutin itu, Anda tidak firm, Anda akan masuk tahap kedua. Tahap kedua Anda nggak lagi menolak sih, tapi Anda bilang gini, gue belum bisa terimalah yang begitu. Udah tone down ngomongnya. Dari awalnya I reject, I refuse it, aku tolak, sekarang Anda bilang, saya belum bisa terima. Enggak, saya masih belum bisa terima. Masih oke, kelihatannya masih oke. Tapi dia nggak akan berhenti. Terus dengan sosial media, terus dengan segala macam saudara promosi mereka. Dengan semua omongan mereka. Anda masuk tahap ketiga. Anda sudah mulai bilang begini. Tapi saya belum bisa paham tuh. Kenapa dia bisa begitu? Nggak ngerti Pak. Dari Anda bilang menolak, Anda belum bisa terima. Sekarang Anda bilang, saya belum bisa ngerti. Anda sudah masuk ke level yang ketiga, dia sudah mulai bisa masuk. Karena Anda punya barikade pertahanan, udah mulai hampir jebol. Dan yang keempat, setelah lama-lama Anda mulai, oh gitu ya, saya paham juga deh. Maka Anda akan menganggap itu menjadi sesuatu yang normal. Anak-anak muda sekarang menganggap itu normal loh, hal-hal yang tadi saya sebut. Mereka akan bertanya sama orang tua, kenapa sih, salahnya di mana? Gitu, saudara. Akan menerima itu. Dan kalau sudah menerima, maka kelanjutannya sudah jelas. Kita akan jalankan, bahkan kita akan promosikan. Dan berkata, dulu gue menolak loh. Saya mau kasih tahu saudara, hanya satu kebenaran yang memerdekakan kita semua di ruangan ini. Yaitu apa? Kebenaran Tuhan. The truth will set us free in Jesus' name. Makanya dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya hanya mau katakan saudara, ini barikade-barikade yang saya pelajari. Kenapa orang pada akhirnya kok bisa jadi sesat? Kenapa orang pada akhirnya kok bisa jadi minggir dari imannya? Karena faktor ini. Ingat saudara, ketika setan mencoba Yesus gagal, tapi dia menunggu waktu yang tepat. Betul? Jadi masih gak pernah berhenti. Makanya saya suka iseng di gereja. Setan itu lebih rajin daripada orang Kristen. Lebih, lebih ngotot gitu loh dari kita orang Kristen. Itu bercanda saya. So number one, kita kalau mau untuk stand firm, kita harus berani membendung bahkan menolak gaya hidup yang salah. We have to say no. Dan mereka nggak akan stop, mereka akan terus. Itu yang 5 hal itu yang tadi saya katakan. Barikade itu akan tembus kalau Anda nggak hati-hati. Yang kedua, apa yang Anda harus jaga? Iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena iman kita bisa goncang, saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. So, saudara, kebenaran iman itu yang membuat saudara dan saya mengalami hidup yang diberikan oleh Tuhan. To receive the life from Christ, untuk bisa menerima hidup yang dari Kristus, you need the faith dari Tuhan. Itu sebabnya saudara pada siang hari ini, Tuhan mau saudara dan saya untuk iman dan pengharapan tidak bergeser. Amin. Ada sebuah kisah, is this a true story again? Seorang pria, bintang film Hong Kong, long time ago, sudah lama, kisah ini, menikah dengan seorang wanita, harus jelas, a real woman. Sekarang kalau ngomong harus jelas tuh pernikahan, pria dengan wanita sejati gitu ya. Pria sejati dengan wanita sejati. Mereka menikah. Setelah menikah baru ketahuan, suaminya mengidap penyakit CA, cancer stadium terakhir.
Dan dokter di Singapura sudah angkat tangan, suruh pulang aja. Hanya proses kemo yang hanya untuk bisa bertahan. Saudara, tiap kali ada ibadah di rumahnya, dia ikut ibadah. Suatu ketika dia bilang begini sama istri. Hari ini hari Minggu, saya ke gereja, pakaikan saya baju yang lengkap, pakai jas, mau ngapain kata istrinya? Saya mau bersaksi. Mau bersaksi apa? Kamu masih sakit? Suaminya bilang, emang bersaksi itu harus tunggu sembuh. Saya mau bersaksi bagaimana God is good all the time and all the time God is good. Di tengah sakit. Dia bersaksi di depan gereja, di tengah sakitnya, di tengah kemonya, di tengah tidak ada lagi harapan untuk hidup, kata dokter. Tapi dia bersaksi bagaimana God is good. Satu gereja dilawat Tuhan. Lawatan Tuhan tidak harus terjadi dengan adanya pendeta hebat. Tidak. Tapi ada orang yang imannya tidak bergeser. Ada orang yang pengharapannya tidak bergeser. Orang tuanya di Hong Kong datang, bilang begini. Saya mau ngomong sama anak saya. Anak saya ngomongnya Tuhan terus. Tuhan lagi, Tuhan Yesus terus, kata dia. Kenapa Bapak mau datang? Saya mau ngomong sama anak saya. Saya mau tahu anak saya gila apa waras. Ngomong setelah lama, 1 jaman, ayahnya keluar, ditanya. Menurut Bapak anakmu gimana? Karena dia bilang cuma 2 kemungkinan. Anak saya sudah gila, atau gak waras, insane, atau yang kedua, Tuhannya terlalu hebat. Sampai anak ini walaupun sakit gak pernah bergeser dari Tuhannya. Selesai dia ngomong, ditanya sama orang, menurut Bapak anakmu gimana? Saya sudah ngomong 1 jam, anak saya gak gila tuh ternyata. Dia ngerti semua ngomongan saya, dia waras bener. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulan saya yang kedua, Tuhannya hebat, imannya tidak bergeser di tengah sakitnya. Orang tuanya bilang, yang begini saya mau percaya sama Tuhannya. Berhalanya dia serahkan, terima Yesus orang tuanya, dibaptis in the name of Jesus, terima Yesus. Saya hanya mau ingatkan sama saudara, your faith, your hope in Christ, itu yang gak boleh bergeser, stand firm. Anak-anak harus tahu, orang tuanya punya iman dan harapan sama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini penting, identitas diri. Saya coba bacakan saudara, saya nggak tahu saya ada slide-nya atau enggak, kayaknya nggak ada slide-nya. Tapi saya bacakan aja, ayatnya pendek sih. Markus 10 ayat 6. Saya baca ya. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Pada awal dunia, in the beginning, God created bukan hanya heaven and earth, tapi laki-laki dan perempuan. Jelas ayatnya. Tapi dengan jalannya ke sini mulai bergeser, saudara. Itu yang tadi saya berkata. Pergeseran 1 derajat, 2 derajat gak kelihatan until a certain years. Hari-hari ini ada banyak orang terjebak dan berkata, saya ini laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan. Saya ini perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Bingung itu, confusion sedang terjadi. They confuse. Why they confuse? Karena mereka tidak pernah tahu what is the truth. Apa itu kebenaran? Bahkan orang tua, bapak-bapak pun yang sudah berusia cukup, pun masih kadang-kadang bingung dengan gendernya. Saudara, identitas bukan cuma bicara soal gender saja. Tapi identitas bicara kita adalah the son of the living God. The son, the children of God. Kita harus tahu waktu kita berdiri di depan orang, berjalan di dalam hidup kita, kita mesti tahu kita adalah anak-anak Allah yang mewakili Kristus, yang mewakili Tuhan. Terang Tuhan ada pada kita dan kita harus terang itu kelihatan kepada orang di hadapan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu siapa kita dalam Kristus. Bukannya apa yang dunia katakan tentang kita.
atau apa yang dunia proyeksikan tentang kita. No, kita tidak sesuai dengan apa yang dunia katakan dan dunia bilang harus gini, harus gini. No. Kita menjadi seseorang yang berkata, I am as I am in the Christ of God. Sebagai anak Allah saya akan menjadi serupa dengan Kristus. Kekristenan bukan cuma sekedar hadir di gereja, tapi kekristenan adalah menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. That is the highest calling of all Christians. Tapi kita suka melihat, oh saya mau jadi kayak gini, saya mau jadi kayak gini. Sehingga akhirnya kita bingung dengan identitas kita. Saudara, gagal atau sukses bicara tentang upaya. Saya ulangi ya, dengar ngomongan saya baik-baik nih sebagai penutup. Gagal atau sukses itu cuma bicara upaya, bukan bicara tentang manusia. Tidak ada yang namanya manusia gagal, tidak ada yang namanya manusia berhasil, yang ada adalah upaya yang gagal atau upaya yang berhasil. Anda mesti ngerti who you are in God. Bagi Allah, engkau diciptakan sungguh amat baik. Kegagalan bukan bicara saya gagal. No, it's your try, your effort yang gagal. But you know, you are the son of God. Anda sukses bukan Anda bilang saya hebat. No, tetapi upayamu yang membuat Anda berhasil. Anda tetap anak Tuhan. For such a time as this. Siapkah kita menjadi terang dan garam dunia? Bagi orang tua di masa-masa sekarang kita dibutuhkan. Bagi anak-anak kita di hari-hari ke depan mereka dibutuhkan. Tuhan tahu akan ada Goliat, maka Tuhan bangkitkan seorang Daud. Daud tidak pernah tahu kenapa dia bisa ada. Dia adalah anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Anak yang ke-8 ada menggembalakan beberapa ekor domba. Orang tuanya bahkan lupa kalau masih ada Daud. Waktu Nabi Samuel datang. Apa yang terjadi? Tuhan siapkan Daud for such a time as this untuk menghadapi Goliat. Joseph dibangkitkan untuk dipersiapkan. For such a time as this. Terjadi kelaparan, terjadi kehancuran di Mesir. Tuhan persiapkan Esther for such a time as this. Sadarkah saudara, anak-anakmu suatu hari dibutuhkan oleh Tuhan sebagai anak panah yang siap diluncurkan. For such a time as this. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita semua berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami. For such a time as this. Waktu yang saat seperti ini Tuhan, kami butuh Engkau. Aku menyerahkan Tuhan, para orang tua, sekolah terang mulia ke dalam tangan-Mu. Biarlah all values, nilai, kebenaran, truth, ditanamkan ke anak-anak sejak masih kecil. Sehingga mereka tahu which one is right, which one is wrong. Mana yang benar, mana yang salah. Mereka tahu bagaimana mereka stand firm on the holiness. Stand firm in their faith and their hope. Dengan iman dan harapan mereka. Stand firm dengan semua yang diajarkan. Biarlah sekolah terang mulia menjadi sekolah yang benar-benar membawa terang yang mulia di tengah kehidupan manusia. Dan aku berdoa pada orang tua, menjadi orang tua yang rela anak-anaknya untuk dititipkan, untuk diajar, untuk belajar di sekolah ini. Dan anak-anak juga belajar di rumah sebagai anak titipan Tuhan di keluarga kami masing-masing. Sehingga kami menjadi orang tua sadar, anak-anak kami bukan milik kami, tapi milik pusaka dari Tuhan
yang harus kami didik, yang harus kami asuh, yang harus kami ajar, yang harus kami disiplin, yang harus kami bentuk. Karena mereka adalah keturunan ilahi. Berkati para orang tua yang hari ini hadir. Saya tidak tahu saudara sebagai penutup doa saya, berapa banyak di antara saudara, saya tidak bisa lihat saudara. Tapi hari ini yang berkata dan mau mengambil komitmen. Di dalam hidupmu waktu Anda dengar firman ini. Anda menyadari, I need to have boldness. Saya harus punya keberanian dan iman. To stand firm. Menghadapi dunia dan gelombang yang terus menghantam anak-anak kami dan keluarga kami. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang hadir dan berkata, Tuhan sebagai orang tua, baik yang sudah senior maupun yang masih muda. Hari ini aku mau berdoa dan aku mau ambil keputusan. To decide in my heart. Bahwa aku akan mendidik keluargaku dan anak-anakku khususnya. Untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kalau Anda orangnya dan berkata, Tuhan beri kekuatan. Beri keberanian dan kekuatan untuk mendidik anak-anak kami, keluarga kami. Dalam kebenaran Tuhan. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara pada hari ini. Pada orang tua yang hadir. Untuk tahu bahwa anak-anak kami adalah milik Tuhan. Dan kami punya tanggung jawab yang besar. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk yang mengangkat tangan Tuhan. Aku berdoa Engkau jamah setiap tangan yang diangkat. Aku berdoa biarlah Tuhan lawatan Tuhan terjadi hari ini. Aku percaya Tuhan para orang tua mulai menyadari keberadaan mereka. Mereka tidak hanya melahirkan anak-anak mereka. Mereka bukan hanya menyediakan untuk kebutuhan anak-anak mereka. Tapi mereka menyadari bahwa ada keperluan batin mereka. Ada keperluan iman mereka. Ada keperluan rohani mereka. Ada keperluan nilai-nilai ilahi yang masuk dalam hidup mereka. Berkati para orang tua. Beri kekuatan, beri kemampuan, berikan kesadaran, berikan pengertian, berikan pemahaman. Bahwa anak-anak mereka adalah milik pusaka Tuhan. Dan mereka akan melatih mereka for such a time as this. Sehingga mereka menjadi orang tua yang akan berbahagia ketika terjadi pertempuran di depan. Anak-anak mereka berkemenangan. Anak-anak mereka merdeka. Anak-anak mereka dilepaskan. Anak-anak mereka menjadi saksi. Anak-anak mereka menjadi terang bagi dunia ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Turunkan tanganmu. Bersyukur untuk waktu ini, aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan, Amin. God bless you.